Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya pada praktikum Sistem Sirkulasi pada Manusia. Perkenalkan, nama saya Nimade Sudaningsih dengan NIM 18130410027. Pada kegiatan 7 ini, saya akan melakukan praktikum mengenai pemeriksaan denyut nadi. Nah, praktikum ini dilakukan di rumah dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi, yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi. Adapun landasan teori pada praktikum ini yaitu jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Secara rata-rata, jantung manusia itu berdenyut 72 kali per menit dalam status beristirahat dan dapat memompa 4 hingga 7 liter darah pada setiap menitnya. Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung akan mengendur dan darah akan masuk ke jantung yang disebut dengan diastul. Selanjutnya, untuk jantung yang berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung itu disebut dengan sistul. Kedua serambi akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan, dan kedua bilik juga akan mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Denyut nadi merupakan sebuah gelombang yang dapat diraba pada arteri bila darah dipompa keluar dari jantung. Denyut ini mudah diraba di suatu tempat di mana ada arteri melintas. Darah yang didorong ke arah aorta sistol tidak hanya bergerak maju dalam pembuluh darah, tetapi juga menimbulkan gelombangan yang bertekanan yang dapat berjalan sepanjang arteri. Denyut nadi yang dapat diraba tersebut merupakan gelombang bertekanan yang meregang di dinding arteri sepanjang perjalanannya. Frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh kebutuhan aliran darah, sistem kemoreseptor, dan sistem baroreseptor. Sistem kemoreseptor menerima rangsangan dari dalam darah berupa kadar oksigen, kadar karbon dioksida, dan ion hidrogen. Sedangkan sistem baroreseptor dirangsang oleh perubahan tekanan arteri yang cepat yang kemudian direspon dengan penurunan denyut jantung dan denyut nadi. Frekuensi denyut nadi ini dapat diukur dengan cara menekan arteri radialis menggunakan ujung jari telunjuk dan jari tengah hingga pulsasi yang maksimal dapat terdeteksi. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini yaitu ada dua. Yang pertama ada stopwatch dan yang kedua ada alat tulis untuk mencatat hasil dari praktikum. Adapun prosedur kerja dalam praktikum ini yaitu yang pertama, arahkan praktikan untuk melakukan posisi tubuh berbaring terlentang, duduk, dan berdiri. Yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan denyut nadi dengan menggunakan metode palpasi dengan memeriksa arteri radialis dekstra dengan menggunakan ujung jari yaitu 2, 3, dan 4. Selanjutnya, yang dilakukan yaitu yang pertama melakukan perhitungan denyut nadi dengan posisi berbaring terlentang yang dilakukan selama 1 menit, lalu mencatat hasilnya. Yang kedua yaitu melakukan perhitungan frekuensi denyut nadi dengan posisi duduk yang dilakukan selama 1 menit, lalu mencatat hasilnya. Yang ketiga yaitu melakukan perhitungan frekuensi denyut nadi dengan posisi berdiri yang dilakukan selama 1 menit dan mencatat hasilnya. Nah, untuk hasilnya silahkan dirata-ratakan. Selanjutnya, perhitungan frekuensi denyut nadi ini dilakukan selama 3 kali pengulangan. Selanjutnya, melakukan perhitungan frekuensi pada saat melakukan aktivitas fisik. Sebelumnya, hitunglah terlebih dahulu denyut nadi sebelum melakukan aktivitas. Aktivitas fisik yang dilakukan yaitu yang pertama, lari di tempat. Yang kedua, naik turun tangga. Itu jumping jack yang dilakukan selama 3 menit. Aktivitas fisik, hitunglah kembali frekuensi dari denyut nadi praktikan. Setelah itu, catatlah hasil perhitungannya dan dirata-ratakan. Tabel hasil perhitungan frekuensi denyut nadi
Terdapat perbedaan antara denyut nadi posisi berbaring telentang, duduk dan berdiri. Pada posisi berbaring rata-rata yang didapatkan yaitu 61, pada posisi duduk 74, dan pada posisi berdiri yaitu 87. Ini berarti pada posisi berbaring denyut nadi lebih rendah daripada posisi duduk dan berdiri. Pada posisi duduk lebih tinggi daripada posisi berbaring, dan pada posisi berdiri lebih tinggi daripada posisi duduk. Ketika seseorang berbaring, maka jantung akan berdetak lebih sedikit dibandingkan saat sedang duduk maupun berdiri. Hal ini disebabkan saat orang berbaring, maka efek gravitasi pada tubuh akan berkurang yang membuat lebih banyak darah mengalir kembali ke jantung melalui pembuluh darah. Jika darah yang kembali ke jantung lebih banyak, maka tubuh akan mampu memompa lebih banyak setiap denyutnya. Hal ini berarti denyut jantung yang diperlukan per menitnya untuk memenuhi kebutuhan darah, oksigen, dan nutrisi akan menjadi lebih sedikit dan cardiac output pun akan menurun. Pada posisi duduk, detak jantung akan cenderung lebih stabil daripada berbaring dan juga berdiri. Namun, detak jantung akan meningkat saat seseorang berdiri, karena darah yang kembali ke jantung akan lebih sedikit. Kondisi ini yang mungkin menyebabkan adanya peningkatan detak jantung mendadak ketika seseorang bergerak dari posisi duduk atau berbaring ke posisi berdiri. Pada beberapa individu, terutama orang tua, perubahan posisi yang cepat misalnya dari berbaring ke berdiri bisa menyebabkan tubuh menjadi pusing atau bahkan pingsan. Karena gerakan cepat ini membuat jantung tidak dapat memompa darah yang cukup ke otak. Selanjutnya dapat dilihat hasil perhitungan denyut nadi pada saat melakukan aktivitas fisik. Dapat dilihat pada saat sebelum melakukan aktivitas fisik, denyut nadi lebih stabil, dan setelah melakukan aktivitas fisik, denyut nadi menjadi meningkat secara signifikan. Ini disebabkan karena semakin tinggi aktivitas seseorang, maka denyut jantung juga akan semakin cepat, dan kebutuhan oksigen pada otot pun juga ikut meningkat akibat dari melakukan aktivitas fisik. Otot juga membutuhkan cukup banyak sekali oksigen agar bisa berkontraksi dan juga bisa melakukan berbagai gerakan. Oksigen ini kemudian didapatkan dari sel-sel darah merah yang mengalir hingga ke otot. Karena kebutuhan oksigen yang meningkat, maka jantung pun akan bekerja dengan lebih keras demi untuk memenuhi kebutuhan oksigen tersebut. Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka dapat disimpulkan yaitu posisi tubuh dan aktivitas fisik dapat mempengaruhi frekuensi denyut nadi pada manusia. Selanjutnya yaitu jawaban pertanyaan. Yang pertama yaitu sebutkan pengertian dari tekanan darah. Jawabannya, tekanan darah adalah gaya atau dorongan darah ke dinding arteri saat darah dipompa keluar dari jantung ke seluruh tubuh atau tenaga yang terdapat pada dinding arteri saat darah dialirkan. Tenaga ini mempertahankan aliran darah dalam arteri agar tetap lancar. Yang kedua yaitu, pada pembuluh darah apa sajakah saudara dapat memeriksa denyut nadi? Jawabannya, pada umumnya pengukuran denyut nadi ini dapat dilakukan dengan 8 titik, yaitu yang pertama adalah arteri radialis yang terdapat pada pergelangan tangan lateral. Yang kedua adalah arteri branchialis, yaitu arteri pada lengan atas medial. Yang ketiga, arteri temporalis, arteri pada tulang pelvis. Yang keempat yaitu adalah arteri carotis atau arteri pada leher. Yang kelima, arteri femoralis atau arteri pada lipatan paha. Yang keenam, arteri poplitei atau arteri pada lipatan lutut. Yang ketujuh yaitu arteri dorsalis pedis atau arteri pada punggung kaki. Dan yang kedelapan yaitu arteri legus cordis atau arteri pada dinding tulang iga. Yang ketiga yaitu sebutkan perbedaan pemeriksaan tekanan darah dengan cara palpasi dengan auskultasi dari segi konsep teori, sarana, prosedur, dan juga hasil. Adapun jawabannya yaitu yang pertama dengan cara palpasi. Pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan melakukan perabaan pada permukaan tubuh dengan tangan dan juga jari. Metode palpasi ini dilakukan dengan cara pemeriksaan tekanan darah
Adapun prosedurnya dengan cara manset dililitkan pada lengan kanan atas, lalu dipompa sambil memegang arteri radialis. Pada saat sudah tidak terasa denyut tadi, manset diturunkan secara perlahan-lahan sambil tetap memegang arteri radialis. Pada saat tertentu akan terasa kembali denyut nadi yang disebut dengan tekanan sistolik. Yang kedua yaitu dengan cara auskultasi. Pemeriksaan tekanan darah dengan cara ini yaitu dengan cara mendengarkan suara-suara alami dalam tubuh dengan alat tertentu. Sarana yang dapat digunakan yaitu sphygmomanometer dan ditambah dengan stetoskop. Adapun prosedurnya yaitu dengan cara manset dihubungkan pada manometer air raksa, lalu dililitkan di sekitar lengan dan diraba arteri brachialis untuk menentukan letak stetoskop. Lalu manset dipompa sampai denyut brachial ini menghilang. Hilangnya denyutan menandakan bahwa tekanan sistolik telah dilampaui dan arteri brachialis telah tertutup. Turunkan tekanan manset perlahan sambil terdengar bunyi detak yang menandakan bahwa tekanan darah sistolik. Bunyi yang dikenal tersebut dinamakan bunyi Korotkov yang terjadi bersamaan dengan detak jantung dan akan terus terdengar dari arteri brachialis sampai tekanan dalam manset itu turun di bawah tekanan diastolik, dan pada titik tersebut bunyi akan hilang. Yang dapat diukur dengan metode auskultasi yaitu tekanan sistolik dan diastolik. Yang keempat yaitu apakah pemasangan manset yang terlalu ketat atau longgar dapat mempengaruhi hasil pengukuran? Jelaskan. Jawabannya, pemasangan manset yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakakuratan data yang dihasilkan. Tekanan darah yang dihasilkan akan lebih rendah dari normalnya, sehingga data tekanan darah itu akan lebih kecil dari normal. Sedangkan apabila manset dipasang terlalu ketat, maka tekanan darah yang dihasilkan itu lebih besar dari yang normalnya, sehingga data dari tekanan darah lebih besar dari normal. Yang kelima yaitu, mengapa pemeriksaan tekanan darah dilakukan pada lengan atas kanan? Jawabannya, pemeriksaan dapat dilakukan di lengan atas kanan ini dikarenakan memiliki hasil yang lebih akurat dan jarak dari jantung untuk menghindari suara bising ketika pemeriksaan. Dibandingkan dengan posisi lengan tangan kiri yang dekat dengan jantung, maka akan mempengaruhi hasil dan juga proses pemeriksaan tekanan darah. Yang keenam yaitu, jelaskan mengenai mekanisme yang mendasari suara Korotkov. Mekanisme suara-suara Korotkov ini ada 5. Yang pertama yaitu bunyi Korotkov 1. Kontraksi ventrikel menyebabkan aliran darah balik mengenai katup mitral dan katup trikuspid. Katup menutup dan membesar ke arah atrium sampai korda tendin menghentikan pembesaran ini. Elastis korda tendin dan katup akan tegang, kemudian mendorong darah balik ke ventrikel yang bersangkutan. Peristiwa ini menyebabkan katup akan bergetar dan menimbulkan turbulensi darah. Getaran ini kemudian merambat hingga terdengar di stetoskop. Selanjutnya yang kedua yaitu bunyi Korotkov 2. Bunyi ini terjadi karena tertutupnya katup semilunaris secara tiba-tiba pada akhir sistol. Yang ketiga yaitu bunyi Korotkov 3. Bunyi ini terdengar lemah, bergemuruh dan terdengar pada awal sepertiga bagian tengah distol. Bunyi tersebut terjadi karena aliran darah yang bolak-balik antar dinding-dinding ventrikel yang disebabkan karena masuknya darah dari atrium. Yang keempat yaitu bunyi Korotkov 4. Bunyi ini timbul saat atrium berkontraksi untuk membawa darah ke ventrikel sehingga terdengar bunyi getaran. Yang terakhir yaitu bunyi Korotkov 5. Bunyi ini digunakan untuk mengukur tekanan diastolik. Selanjutnya nomor 7 yaitu apakah ada perbedaan antara atlet dan non-atlet dalam hal pemulihan denyut jantung dan tekanan darah setelah latihan? Jawabannya ada.
Pada atlet sering melakukan aktivitas fisik yang dapat membuat otot jantung kuat dan tebal akibat sering dilatih, sehingga mengakibatkan kerja otot jantung itu lebih efisien dan denyut nadi akan lebih stabil. Sedangkan pada non-atlet, karena jarang atau tidak pernah melakukan aktivitas fisik, maka dapat membuat otot jantung itu lemah dan tipis akibat jarang dilatih, sehingga mengakibatkan kerja otot jantung keras dan denyut nadi itu tidak stabil pada saat tiba-tiba melakukan aktivitas fisik. Baik, nomor 8 yaitu secara teoritis bagaimanakah pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi dan tekanan darah? Apakah hasil praktikum saudara sesuai dengan teori? Apabila tidak sesuai dengan teori, jelaskan yang apa. Jawabannya yaitu pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi yaitu ketika seseorang berbaring maka jantung akan berdetak lebih sedikit dibandingkan saat sedang duduk maupun berdiri. Hal ini disebabkan pada saat berbaring, maka efek gravitasi pada tubuh akan berkurang yang membuat lebih banyak darah akan mengalir ke jantung melalui pembuluh darah. Pada posisi tubuh duduk, maka denyut nadi akan menjadi lebih stabil. Namun, detak jantung akan lebih meningkat saat seorang pada posisi berdiri, karena darah yang kembali ke jantung akan lebih sedikit. Kondisi ini yang mungkin menyebabkan adanya peningkatan detak jantung yang mendadak ketika seorang bergerak dari posisi duduk atau berbaring ke posisi yang berdiri. Pada praktikum yang saya lakukan, hasilnya sesuai dengan teori yaitu pada posisi berbaring denyut nadi akan lebih rendah, pada posisi duduk denyut nadi lebih stabil, dan pada posisi berdiri denyut nadi semakin meningkat. Selanjutnya nomor 9 yaitu secara teoritis bagaimana pengaruh latihan terhadap denyut nadi dan tekanan darah. Apakah hasil praktikum saudara sesuai dengan teori? Apabila tidak sesuai dengan teori, bisa dijelaskan. Jawabannya yaitu semakin tinggi aktivitas seseorang, maka denyut jantung juga akan semakin cepat. Ini disebabkan oleh kebutuhan oksigen pada otot yang juga ikut meningkat akibat dari melakukan aktivitas fisik. Otot juga membutuhkan cukup banyak sekali oksigen agar bisa berkontraksi dan juga bisa melakukan berbagai gerakan. Karena kebutuhan oksigen yang meningkat, maka jantung pun akan bekerja dengan lebih keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen tersebut. Pada praktikum yang saya lakukan, sesuai dengan teori yaitu denyut nadi sebelum melakukan aktivitas itu normal, dan setelah melakukan aktivitas itu denyut nadi menjadi lebih meningkat. Selanjutnya yaitu nomor 10. Apa saja faktor yang mempengaruhi tekanan darah? Jelaskan. Jadi, faktor yang mempengaruhi tekanan darah itu ada 6, yaitu yang pertama adalah faktor usia, yang kedua faktor dari jenis kelamin, yang ketiga faktor genetik, yang keempat obesitas atau berat badan yang berlebihan, yang kelima itu aktivitas fisik, dan yang terakhir yaitu kebiasaan merokok. Selanjutnya nomor 11 yaitu apakah tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah itu berbahaya? Jelaskan. Jawabannya yang pertama itu adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini dapat menyebabkan stroke dan juga penyakit jantung. Tekanan darah yang tinggi pada pembuluh darah akan menimbulkan kelainan detak pada jantung yang akan menimbulkan gangguan kontraksi pada jantung yang menyebabkan seseorang dapat sesak nafas karena sirkulasi oksigen dan juga karbon dioksida itu tidak seimbang. Yang kedua, tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah ini dapat menyebabkan pusing, sakit kepala, dan juga lemas akibat pasokan darah yang membawa asupan nutrisi serta oksigen yang menuju ke otak itu sangat sedikit dan juga berkurang drastis, sehingga otak itu akan menjadi sulit untuk bekerja.